Selamat siang, welcome. I'm Lydia. I'm Daniel Lebowski. So, kita hari ini mau ngapain sayang? Hari ini kita mau jalan-jalan ke Bocah Indonesia. Jadi Bocah Indonesia ini, kita sebenarnya bukan jalan-jalan sih. Ini sesuai nama kontennya ya. Ini langsung aja. Jadi hari ini tuh aku mau kita sebagai pasutri, pasangan suami istri. kita mau cek kalau kita tuh Kesuburan. subur apa enggak kesuburannya, dan aku pingin cek kesuburan juga. Dan abis ini sebenarnya tuh ini adalah suatu life decision aku, dimana aku pingin melakukan fat freezing. Kok fat freezing nih? Egg freezing. Udah pada tahu belum sih egg freezing? Jadi egg freezing itu yang aku tahu ya sebagai orang awam, jadi sel telur aku dibekukan. Jadi ini aku kan umur 30. Jadi if someday aku pingin punya anak di umur 40 atau mungkin 38 atau 45, aku make sel telur aku yang masih muda itu 30. Jadi anaknya tuh kayak gennya tuh kayak bener-bener bagus gitu ya sayang ya. Mungkin kayak gitu ya. Cuman aku kurang tahu sih, nanti mungkin bakal ada dokter menjelaskan supaya kalian tahu ya gitu. Dan yang aku excited banget, jadi si Bocah Indonesia ini selama ini aku udah berkali-kali kayak udah research tentang si egg freezing itu. Kurang lebih 1 atau 2 tahun yang lalu. Dulu tuh egg freezing cuman ada kayak yang paling bagus tuh di Jerman. Terus harus ada yang paling juga bagus tuh di Thailand, terus ada Singapura. Tapi aku kayak shock gitu, ternyata akhirnya egg freezing itu ada di Indonesia. Jadi kalian bisa menyimpan sel telur buat yang wanita, atau mungkin sperma kalian dibekukan untuk yang laki-laki. Itu dimasukin ke banknya gitu, jadi bisa dibekukan selama berapa puluh tahun, mungkin 100 tahun juga bisa kayaknya. Jadi ya mari, so ikutin aja ya, oke? Biar nggak penasaran, stay tune. Jangan lupa subscribe. Separate ways, break up all the same. When we fell apart just in time. Ooh, you say Hai, what's up guys? Kita udah setelah melalui jalan yang panjang dan istriku salah jalan, akhirnya kita sampai juga di Bocah Indonesia. Bocah Fertilitas Indonesia. Jadi dia lokasinya di Rumah Sakit Primaya di Tangerang. Dan sekarang kita bakal ngecek kita subur apa enggak ya. Pastinya aku subur banget. Yoi, kita bakal cek siapa yang subur, siapa yang enggak. Penasaran kan? Kita tunggu setelah cerot berikut ini. I'm back. Gimana rasanya? Jadi guys, prosesnya awalnya itu aku dulu dari suami yang dicek fertilizernya. Fertilize-nya. Jadi fertil apa enggak, subur apa enggak. Jadi barusan aku masuk ke chamber gitu, ke ruangan, dikasih cup untuk spermnya, terus filmnya tuh dikasih kayak Tadi pilihan. kamu nggak dikasih tunjuk Terus ya? pilihan gitu banyak banget. Seriusan? Dari yang normal ke yang kinky itu selalu. Jadi pengalaman baru nih dalam hidup aku baru ini, disuruh ke ruangan official, terus dikasih cup, terus coli sendiri. Keren. Mantap. Jadi oke. Halo, jadi hari ini aku mau konsultasi dengan Dr. Ferry dan Suster Halo. Dewi. Jadi I'm getting my egg freeze. Dan kira-kira jadi prosesnya ini aku bakal di US. Nanti kalian nggak boleh lihat ya. Nanti aku Oke. bakal jelasin. Jelasin ya detailnya gimana. Oke? Oke? Ya. See you later. Ya. Oke, jadi nanti Lydia bakal diperiksa di sini. Ya, kita mau di yes. Oh, Oke. ini mesin buat USB-nya. Ini rahimnya. Oh. Di dalamnya folikel itu ada ada ovumnya. Ini apa dia gerak itu? Ini ususnya. Oh. Nah ini folikel, Oke. ini folikel, ini induktur yang sebelah kanan. Nah. Bentuknya normal, ada 1, 2, 3 folikel yang cukup besar gitu. Itu buat nampung kalau ada bayi gitu.
Bukan, itu di dalamnya ada self Oke. Sip. Jadi tarik nafas. Dulu loh. Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it'll cave. Guys, hai. It's vlog kali ini aku pengen update seputar ex-freezing aku. Jadi aku on the way to klinik Bocah Indonesia. Nah, sempat kemarin tuh kayaknya 3 bulan yang lalu aku tuh sharing ke kalian, aku tuh pingin egg freezing, tapi kayak baru kesampaian sekarang, which is itu sekarang tuh bulan 9. Kenapa ke-delay banget? Karena waktu itu aku belum vaksin juga, dan banyak kayak kita kan sempet PPKM, PSBB itu tuh pada tutup semua, jadi ke-delay. Dan pas aku mau tuh sebenarnya udah 2 bulan yang lalu, aku dapat jadwal giliran vaksin, jadi kayak nunggu vaksin 1, vaksin kedua, jedanya baru sempet sekarang. Dan ada beberapa 1 bulanan aku delay karena untuk egg freezing ini prosesnya tuh agak sedikit ribet ya, which is kayak harus benar-benar tuh suntik hormonnya segala macam itu, dan proses pemeriksaan labnya itu tuh harus benar-benar hari H1 pas dapet, terus kayak harus PCR segala macam, terus harus di bawah 24 jam, pokoknya prosesnya banyak deh. Dan baru yang ketemu yang waktu yang tepat sekarang. Jadi hari ini aku sama suami aku nemenin. Hai sayang. Yes. Nah, sekarang ini aku mau ke klinik Bocah, kita mau konsultasi sama Dr. Ferry. Nanti buat kalian yang mau tahu apa itu egg freezing, prosesnya gimana, terus apa aja yang harus aku alamin, segala macam, nanti aku bakal interview Dr. Ferry. Jadi stay tune, jangan lupa subscribe dulu, oke? Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it'll cave in and swallow me whole. Guys, jadi aku sekarang lagi mau di USG sebelum aku mau di proses nanti kita selanjutnya. Ini ada Dr. Ferry yang ngecek aku. Halo dokter, halo, saya Dokter Ferry dari Klinik Fertilitas Bocah Indonesia. Nah, jadi dok ini nggak coba silakan dok. Jadi sekarang kita mau ngapain dok? Silakan. Jadi sambil jelasin ya dok. nanti kita USG dulu ya. Ya udah sekarang. Kita USG dulu. Nanti sorry nih, jangan dikasih lihat ya USG-nya. Oke, ya udah. Ini aku mau switch. Dadah. There's something in it that's so beautiful. Guys, aku habis cek USG nih karena pandemi, jadi kita disekatin gini nih, jadi aman banget ya guys ya. Dokter, say hi. Jadi aku ada beberapa pertanyaan nih buat subscriber aku, dijelaskan mungkin dengan ahlinya Dr. Ferry ya. Jadi dok, apa itu subscriber aku tuh banyak bertanya, egg freezing tuh apa sih gitu loh? Egg freezing, jadi egg freezing adalah salah satu metode untuk membekukan telurnya Bu Lydia ya. Jadi egg freezing ini adalah proses di mana kita stimulasi atau kita rangsang ovarium atau indung telurnya pasien supaya telurnya itu besar-besar, supaya folikelnya besar-besar. Setelah folikelnya besar-besar, telurnya dipetik. Nah, setelah telurnya dipetik, dibekukan untuk disimpan. Tujuannya adalah untuk jika nanti pasien sudah ingin untuk punya keturunan, telur ini dipertemukan dengan sperma sehingga bisa jadi embrio. Oke dok, nah kira-kira itu aja penjelasannya. Nah aku mau tanya nih dok, kira-kira prosesnya tuh berapa lama buat egg freezing ini? Jadi mungkin proses sibuknya pasien atau Bu Lydia mungkin sekitar 2 mingguan nih. Jadi selama 2 minggu ini kita kasih obat untuk membesarkan sel telurnya, untuk membesarkan folikelnya. Obatnya ini kebetulan ya obat hormonal ya, dan harus disuntik nih obatnya nih. Nggak apa-apa, nanti aku update. Oke. Nggak apa-apa, berani dok. Kita tunggu Bu Lydia update suntikan obat untuk membesar telurnya ya. Oke, makasih Dokter Ferry. Jadi nanti kita hari Jumat bertemu lagi ya dok ya. Ya. Nah pokoknya harus aku selama 2 minggu ini harus sama tektokannya sama Dokter Ferry deh pokoknya. Rajin ketemu dokter ya dok ya. Iya. Oke, thank you dok. Ya. Today, but you didn't. Oh, no. There's much that I can do. Really thought it'd be us two, and I miss you. Online dokter virus nih. Ini susternya lagi mindahinnya sus. Iya. Buat nanti aku disuntik harian. Jadi pindahin dulu ke sini. Ini berapa nih? Yang ini buat mencegah
Sel Yang telurnya ini mencegah pecah. telur biar nggak pecah. Oke, Yang kalau saya ini tahu apa? ya. Kalau ini gonal nih. Gonal tuh yang biasa kemarin ya. Iya, Kalau ini buat bikin sel telurnya bengkak iya makin gede. makin gede. Nah, ini yang buat pecah. Jadi ini mulai besok aku sedikit. Hai, jadi aku baru pulang. Tadi tuh habis selesai kunjungan dokter Ferry segala macem, dijelasin cara nyuntiknya apa gimana itu sekitar 6:30 dan aku makan. Dan akhirnya aku pulang juga ke rumah dan aduh sumpah itu macet banget dan aku capek karena dari pagi tuh aku udah olahraga dan belum tidur sama sekali. Jadi aku pengen update aja sebenarnya hari ini tuh udah jam 9 malam dimana sebenarnya aku jam 9 malam itu harus suntik hormon. Jadi tadi susternya menjelaskan gimana cara prosedurnya, suntiknya dan suntiknya tuh harus di bawah perut. Nanti bakal aku kasih lihat progresnya ke kalian gimana aku nyuntik sendirinya. Emang agak awal-awal pas pertama tuh agak serem sih, tapi I think setelah tadi aku lihat jarumnya itu tipis banget, nggak sakit. Dan ini selama tadi perjalanan ini tuh cuman boleh 4 jam di suhu ruangan. Jadi tadi dikasih ice pack gitu. Dan ini aku habis taruh di chiller di refrigerator. Jadi ini buat kalian yang penasaran, ini tuh udah didos-dosin karena nanti hari Jumat, hari kelima itu aku harus balik lagi ke klinik bocah buat nanti dicek USG lagi sama perkembangan sel telur aku gimana. Nanti di situ nanti aku bakal konsultasi lagi dengan dokter Ferry dan nanti dikasih suntik hormon lagi apa yang diperlukan. Jadi ini aku bakal jelasin dulu. Ini aku udah di slot-slotin. Jadi ini kurang lebih satu cairan tuh isinya 225 ml. Ini adalah apa? Ini adalah injeksi hormon yang harus aku injek sendiri 1 hari 1 kali setiap jam 9 malam. Gunanya apa? Buat memperbesar telur aku, dimana nanti pas telur aku diambil buat proses egg freezing dan buat dibekukan, itu tuh telur yang diambil sel telurnya mungkin kayak sehat dan kayak banyak gitu loh. Jadi ya hari pertama harus aku suntik sekarang nih jam 9 malam, tepatnya harus sekarang. Dan ya ini habis disuntik ini aku harus aku keluarin 1 dulu dan sisanya ini 4 harus aku masukin langsung nanti ke chiller lagi ke refrigerator. Nah ini aku bakal suntik kayak aku agak deg-degan sih guys karena tadi udah diajarin kayak di bawah perut gitu. Sebentar aku ajarin ke kalian. Nah jadi harus kayak gini, bawa pusar terus katanya harus dicubit sendiri, kayak lurus aja. Nanti aku bakal kasih lihat karena aku agak deg-degan sih. Jadi kayak stay with me ya guys karena aku bakal update ke kalian progresnya nanti habis injek hormon gimana feelingnya, apakah aku mual, apakah agak PMS apa gimana, nanti aku akan update ke kalian. Meanwhile aku bakal taruh ini di kulkas dulu. Jadi ini hari pertama, oke? Oke guys, jadi sebelum menyuntik persuntikan ini, aku bakal ini bersihin dulu. Dan ini pastinya tangan aku udah bersih. Terus ini kayak disuruh susternya itu di bagian suntikannya itu harus luasnya 3 jari segini. Jadi nanti dicubit, tapi yang ini harus bersih dulu nih. Dan doakan wish me luck. Jadi mungkin aku bakal di sekitar sini. Oke, ini udah nggak boleh disentuh lagi. Oke, terus dibuka. Ini jarumnya kalian lihat gak sih segini? Tipis banget tuh, lihat. Aku nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak. Oke. Oke, fail guys. Aku Terus aku udah selesai menyuntik. Ternyata nggak berdarah guys, lihat. Terus ini kayak didiamin dulu. Berapa detik itu? Udah habis ya, harus disuntik sampai habis tuh. Ini harus langsung dibuang, nggak boleh dipakai lagi. Didiamin dulu. And done. Bahkan nggak berdarah sama sekali. Yeay! Day 1 berhasil suntik hormon tanpa ada rasa sakit. Guys, aku mau review. Mungkin kayak awalnya tadi aku kayak lihat jarum itu agak serem.
ternyata setelah aku praktekkan sendiri terus aku kayak cubit, itu bahkan kayak aku melebihi, kayak aku lebih sakit pas aku nyubit diri aku sendiri pas jaringnya masuk. Emang karena tadi sama susternya udah kan dia dimasukin ke syringe gitu, syringe-nya udah kena kayak karet buat narik cairannya, itu emang agak tumpul sih. Jadi pas aku tadi nyuntikin, aku tuh harus kayak memasukkan ekstra, kan awal-awal agak takut tuh, tapi setelah aku tusuk ke dalam itu jarumnya sampai masuk semua, ternyata itu nggak sakit sama sekali, justru sakitannya karena aku cubitnya kencengan guys. Jadi kayak aku tinggal menunggu aja basically, karena aku memulainya emang disarankan malam hari sebelum tidur jam 9 malam. Jadi ini aku udah suntik, jadi besok aku juga harus menyuntik di jam yang sama. Jadi ini katanya what to expect, kata susternya. Mungkin ada beberapa orang dan dokter Ferry juga bilang mungkin ada yang lapar atau mungkin ngantuk, lapar terus, tapi moga-moga aja bukan PMS yang marah-marah, pokoknya kayak kebanyakan katanya lapar aja begitu. Jadi perut agak sedikit lebih bloated juga kalau kayak kita mau mens begitu. Jadi sebelum memulai hari kedua besok, aku bakal update besok pagi gimana feeling aku setelah suntik injection hormon buat memperbesar telur. Jadi sebelumnya aku pengen curhat dikit sih, kayak I'm a little bit of kayak kaget, soalnya sebenarnya gini, kayak sebelum aku ini udah prosesnya mau freezing total 5 bulan, tapi baru kesampean sekarang. Kayak kemarin aku bilang aku vaksin dan kayak PSBB segala macem, sampai akhirnya aku sampai juga, aku seneng banget. Dan tadi aku tuh sebelum proses memulai egg freezing ini semua tuh banyak banget prosesnya. Kalian since ini COVID, kalian harus PCR 1 hari sebelum terapi hormon, dan pas hari pertama haid, bener-bener hari pertama, di saat hari itu juga aku harus ke Prodia, harus cek hormon, karena itu emang hari harus H1 gitu, bener-bener H1 pas mens. Dan besoknya langsung hari kedua itu langsung sama ketiga itu harus udah injeksi hormon yang kayak tadi. Aku agak shock karena aku melihat, so far aku selama ini aku bilang ke kalian, kayak aku tuh jarang sakit, badan aku tuh sehat banget, aku active lifestyle, terus makan aku super sehat, makan aku dijaga. Ternyata pas kemarin aku cek ke Prodia, cek kayak virus, itu badan aku normal, nggak ada virus sama sekali. Tapi aku lupa namanya apa, ESG atau something. Dokter Ferry bilang itu cadangan telur aku itu yang mestinya di level umur aku itu 31 2,8, ternyata it turns out hasilnya itu cuma 1,3. Jadi cadangan sel telur aku tuh buat aku umur 31 itu kayak orang umur 37 tahun. Jadi ibaratnya itu pabrik telur. Aku tuh sel telur aku itu tuh ternyata tinggal sisa sedikit guys. Jadi untung aja ini aku memilih egg freezing, karena ya begitu, emang kayaknya untuk sekarang nggak memungkinkan aku kondisi di mana aku dan suami aku kita buat punya anak, nggak dulu, karena banyak lah ada masalah pribadi dan juga pandemik segala macam, dan pokoknya masih banyak lain yang faktor-faktor nggak mendukung aku sama suami aku buat punya anak di saat kayak gini. Jadi kedepannya mungkin 2-3 tahun lagi apa ya, kita mature untuk segalanya, pokoknya banyak faktor juga di saat nanti kita mau punya anak. Dan aku baru tahu nih ternyata badan aku sehat, nggak menjamin sel telur aku tuh masih kayak banyak gitu, ternyata kayak umur 37. Aku agak shock sih, cuman karena aku egg freezing jadi aku somehow merasa safe, karena di saat aku umur sekarang tahun ini September aku 31, sel-sel telur yang sehat dan yang baik, yang bagus itu udah diselamatkan buat nantinya. Emang kalau misalnya aku next tahun depan mau punya anak, in case aku susah punya anak, aku tuh bisa pakai sel telur itu buat kayak jadi yang penting aku bisa punya anak itu. Jadi kayak I'm so grateful Klinik Bocah Indonesia ini kayak ternyata solusi aku lah pokoknya. Jadi buat kalian ya aku saran aja, kalau emang buat cewek, bukan pasti kalian kayak merasa kalian tuh sehat sekarang, ternyata tuh kalian mikir kayak kalian sehat, ternyata tuh pas dicek hasilnya ketahuan ternyata tidak subur atau apa, ada masalah apa. Jadi ada baiknya kalau untuk wanita ataupun pria kalau bisa mulai dari dini itu dicek kesuburannya begitu aja. Jadi ya sebelum aku menutup hari H1 ini yang melelahkan sekali, harus travel Tangerang to Jakarta Selatan, lumayan jauh ya guys ya, tapi ya gitu aja saran aku. So ya, see you on day 2. Okay, good night.
Guys, aku mau update hari kedua hari ini, tapi ini masih jam 7 jadi aku belum mendapat injection hormon hari kedua aku. Nah, aku mau review aja sih hari pertama tadi, kesan-kesan pertama pagi yang aku dapatkan. Itu pas bangun kayak perut aku bloated banget, kayak agak kembung gitu, terus kayak aku merasa kayak badan aku full. Terus agak kayak morning sickness ya, tapi bukan morning sickness yang muntah-muntah, kayak agak mual-mual aja. Tapi it's okay, emang kata dokter Ferry juga katanya bakal jadi sering lapar, ngantuk, dan kemarin tuh yang abis aku injek ke perut aku itu tuh kayak abis 2 jam aku ngantuk banget dan langsung tewas, kayak langsung tidur gitu. Terus tadi pagi kayak udah habis mual-mual, terus kayak pinginnya tuh pingin makanan manis mulu gitu loh. Jadi kayak setiap nggak makan mual-mual lagi, terus habis itu makan baru mual-mual hilangnya gitu aja. Tapi I think it's not a big deal. Jadi nanti jam 9 aku bakal inject my hormone lagi. Nanti aku akan update ke hari ketiganya. Oke, so stay tuned. Guys, back with me. Ini kayak day 6 ini kalian bisa lihat ya aku kayak cemong karena I'm in the middle of my work. Jadi setiap jam 9 malam itu kayak alarm aku tuh berbunyi. Ini kayak aku zoom bentar dikit. Alarm aku berbunyi buat apa? Aku kayak harus suntik hormon lagi. Itu kemarin yang suntikan hormonnya itu hari 1 sampai 5 itu cuma satu, yaitu suntik hormon gonal F. Gonal F-nya masih ada. Jadi kemarin tuh setelah hari Jumat aku paginya cek hormon di klinik Pramita, terus sorenya malamnya aku kunjungan ke dokter Ferry jam 6 itu buat cek USG lagi kayak rahim aku atau gimana. Terus dia tuh sel telurnya udah mulai membengkak, kemarin aku sempat videoin, nanti kalian bisa lihat. Udah gitu aku dikasih suntik hormonnya ini sekarang 2 sampai hari Senin. Nanti Senin aku bakal kontrol lagi ke dokter Ferry. Jadi aku udah dapat estimasi aku bakal melakukan pengambilan sel telur itu tanggal 1 Oktober atau hari Jumat. Jadi sekarang prosesnya aku di-upgrade sehari 2 suntikan jam 9 malam sama aja. Ini yang gonal F, ini yang kalian bisa lihat ya. Ini itu tuh dia buat besar telur yang kayak yang buat sel telur yang nanti diambil. Dan yang ini aku lupa namanya, tapi ini suntikan hormon juga, dia agak lebih tebal. Ini kayak ini bukannya agak susah, maaf. Dia lebih tebal dan ini lebih banyak. Dia tuh gunanya ini agar mencegah telur-telur yang tadi sudah dibesarkan di dalam rahim aku itu agar tidak pecah. Jadi nanti katanya kalau udah update lagi hari Rabu aku bakal dikasih suntikan supaya telurnya menetas kayak ayam ya guys. Oke, jadi itu aja sebenarnya. Aku agak susah nih mau proses nyuntiknya ke kalian, tapi sama aja 3 ros jari yang kemarin aku tunjukin. Tapi ini aku agak nervous ya karena yang ini agak kayak banyak dan jarumnya itu agak tebal sebenarnya. Cuman coba aja, semoga bismillah, semoga bisa. Dan aku mau update aja, sempet kalian pasti waktu itu kemarin nanya di Instagram proses-prosesnya harus minum vitamin apa, suplemen apa. Sebenarnya nggak ada suplemen, tapi yang wajib itu aku makan folic acid. Folic acidnya ini aku beli yang Blackmores dan dia tuh iFolic. Jadi sehari itu dosisnya sehari minum 2 karena dibutuhkannya asam folatnya itu sehari 1000, pokoknya sininya 2 kali 1000 mg gini. Kalian kelihatan gak sih? Sama ini kayak vitamin harian aku One Daily karena katanya dibutuhkan minimal itu vitamin D. Itu vitamin D-nya adalah 1000 IU. Jadi ya aku cuma minum 2 ini aja buat proses egg freezing. So ya aku bakal menyuntik dulu. Dari kemarin tuh bawahnya lemes banget, tapi hari kelima udah nggak berapa, cuman agak mual-mual. Tapi nanti hari ini aku bakal update lagi karena aku ada suntik hormonnya nambah. Jadi so ya guys, ini udah update. Aku baru suntik yang tadi nih. Ini adalah day 6. Efeknya yang ini biasa sih, belum kerasa. Tapi yang ini tuh abis disuntik beneran kata susternya kayak agak sedikit pedes dan kayak cairannya tuh masuknya kayak susah banget. Aduh, perut aku kayak dicabain tuh, bukan dicabain ya, kayak kulitnya yang abis itu suka agak sedikit pedes. Tapi ya I think ya that's all. Masih the pain ya, kalau disuruh nilai per 10 aku nilai mungkin kayak hanya the pain kayak 3 gitu atau 2. Dan kita akan bersambung di vlog episode 2 tentang egg freezingnya. Oke, jangan lupa subscribe. So yeah, see you on episode 2 egg freezing journey aku. Dadah. I thought it'd be me.